Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Siddiqui, kelas MJ 401 dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulasan atau tinjauan pustaka yang telah saya buat eh, untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi, share screen terlebih dahulu. Nah, ulasan yang saya ambil atau tinjauan pustaka yang saya buat ini, yang pertama diambil dari buku yang berjudul Hukum Ekspor Impor, penulis Andrian Sutedi SHMH, penerbitnya Penebar Swadaya, diterbitkan di ISBN 978979001321115, ISBN. Tahun terbitnya itu 2014. Alasan saya mengambil eh, buku judul ini itu eh, ada kaitannya dengan kerja saya saat ini di bidang ekspor impor. Saat ini saya bekerja di bidang yang di perusahaan ekspor impor yang mana saya tertarik untuk mengambil judul dalam buku ini agar lebih mengetahui eh, seluk-beluk ekspor impornya lebih dalam lagi. Dasar teori. Satu, ekspor impor. Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksana perjanjian jual beli di perusahaan. Sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri. Menurut Purwo Sucipto, Jakarta 1984. Kemudian perjanjian ekspor impor. Sebagaimana dalam perjanjian secara umum, perjanjian ekspor impor berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Eksportir berkewajiban memberikan barang kepada importer dan berhak menerima pembayaran dari importer. Importer berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksporter dan berhak menerima barang dari eksporter. Sumbernya dari Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang 02 Tahun 2009. Perjanjian ekspor impor hakikatnya tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang diselenggarakan dalam suatu negara. Namun beberapa hal menyebabkan ekspor impor berbeda, antara lain pembeli dan penjual dipisahkan oleh batas-batas negara. Barang yang diperjualbelikan dari suatu negara ke negara lain terkena berbagai aturan seperti kepabeanan, serta terdapat perbedaan dari bahasa, mata uang, kebiasaan dalam perdagangan dan hukum. Dari IBI Departemen Perdagangan halaman 54. 3. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilaksanakan para pedagang antar negara yang berbeda, mengakibatkan timbulnya valuta asing yang mempengaruhi neraca perdagangan negara yang bersangkutan. Menurut Simorenkir, P. Jakarta 1985. Kemudian perdagangan luar negeri berarti perdagangan barang dari suatu negara ke lain negara di luar batas negara. Menurut Amir MS Jakarta 1985. Perdagangan internasional tidak jauh berbeda dengan perdagangan dalam negeri. Hanya saja perdagangan internasional lebih rumit sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk menanganinya. Menurut Amir MS halaman 4. Kegiatan ekspor impor. Kegiatan ekspor impor didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda seperti sumber daya alam, iklim geografis, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, serta kualitas dan kuantitas produk. Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional. Menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Jakarta, tahun 2000, halaman 11. Transaksi ekspor impor pada hakikatnya transaksi adalah transaksi ekspor impor pada hakikatnya transaksi sederhana dan tidak lebih dari kegiatan membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal di negara yang berbeda. Namun, dalam pertukaran barang dan jasa yang melewati laut,
dan darat ini tidak jarang menimbulkan berbagai masalah yang kompleks di antara pengusaha yang mempunyai perbedaan bahasa, budaya, adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda. Menurut Roselyn Huta Barat Erlangga 1990 Jakarta. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabeanan Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Eksportir adalah badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak, termasuk perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Menurut Siswanto Sutojo, Damar Mulyana Pustaka tahun 2001. Seiring perputaran ekonomi, penting bagi kelompok perusahaan manapun untuk mampu memperoleh penjualan ekspor untuk bersaing secara aktif dengan impor yang tidak lagi harus melompati penganut proteksionisme. Ini secara luas dapat diterima bagi UKM bahwa untuk berhasil dalam ekspor, mereka harus mempunyai beberapa penekanan biaya-biaya transaksi yang cenderung mempunyai suatu komponen biaya tetap, memperbaiki daya asing ekspor melalui pemasaran yang baik dan sebagainya. Roselyn Hutabarat Erlangga 1990 Jakarta. Ekspor komoditas non-migas itu sendiri terutama terpusat pada tiga kelompok, yaitu barang manufaktur, komoditas pertanian, dan komoditas perkembangan. Kelompok barang manufaktur adalah tekstil, produk kayu, kertas, produk elektronik, minyak, kelapa sawit, kerajinan tangan, dan produk kimia. Komoditas pertanian antara lain meliputi hewan dan hasil hewan, contoh ikan tuna, sapi, dan udang, serta tumbuhan, contoh karet alam, coklat, lada, kopi, tembakau, cengkeh, parfa, dan kopra. Menurut IBID halaman 6. Kemudian ada tujuan kegiatan ekspor impor. Bagi perkembangan perekonomian, transaksi ekspor dan impor merupakan suatu kegiatan ekonomi yang penting dalam situasi perekonomian dunia yang belum menggembirakan saat ini. Berbagai usaha dilakukan oleh setiap negara untuk meningkatkan sektor ekspornya. Amir MS, PPM 2004, Jakarta 2004. Menurut Siswanto Sutojo halaman 19, untuk memacu perdagangan ekspor, banyak negara maju dan negara berkembang mengadakan intensif perdagangan ekspor. Insentif perdagangan ekspor itu termasuk pembangunan kawasan industri berikat, infrastruktur publik, pengadaan fasilitas pembiayaan perdagangan ekspor, pembayaran kembali pajak pertambahan nilai produk ekspor, pembebasan pemungutan pajak impor, bahan baku, bahan pembantu, dan barang modal yang digunakan untuk memproduksi produk ekspor. Kemudian ada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor impor. Setiap negara mempunyai peraturan dan sistem perdagangan yang berbeda. Mereka yang terlibat dalam transaksi ekspor impor adalah pengusaha, yaitu eksportir dan importir, atau pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung. Mereka sangat perlu mengikuti perkembangan peraturan serta sistem perdagangan luar negeri yang dilakukan di setiap negara. Tujuan ekspor. Menurut Roselyn Huta Barat halaman 2. Dalam dalam transaksi produk ekspor, seorang eksportir banyak berhubungan dengan berbagai instansi, lembaga yang menunjang terlaksana kegiatan ekspor. Namun, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor tersebut terkadang belum seluruhnya dikenal atau bahkan dimanfaatkan di Indonesia. Para pelaksana dalam ekspor impor dibagi dalam 5 kelompok, yaitu kelompok indentor, kelompok importer, kelompok promosi, kelompok eksportir, kelompok pendukung. Menurut Amir MS halaman 6. Kemudian di sini ada kelompok indikator. Menurut Amir MS halaman 62, ketika membutuhkan suatu barang belum dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, butuh diimpor dari luar negeri. Di antara barang-barang kebutuhan itu ada yang diimpor untuk konsumsi sendiri atau untuk dijual kembali. Tidak semua peminat barang impor melakukan melaksanakan impornya sendiri langsung dari luar negeri, tetapi sebagian besar diserahkan pada perusahaan yang sudah biasa mengimpor jenis barang yang dibutuhkan itu. Tegasnya, para peminat yang menempatkan pesanan pada importir yang sudah biasa. Para indentor ini pada umumnya terdiri atas para pemakai langsung, para pedagang, pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah. Kelompok importir. Menurut Amir MS halaman 65. Kelompok importir dalam perdagangan internasional, importir memikul tanggung jawab
kontraktual atas terlaksana dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti importir melakukan risiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor, seperti risiko kerugian, kerusakan, keterlambatan, penipuan, dan manipulasi. Tanggung jawab importir semacam ini tidak harus untuk barang-barang yang diimpor sebagai mata dagang sendiri, tetapi juga barang-barang yang diimpor atas dasar inden dan barang-barang atas dasar penunjukan sebagai handling importer, kecuali di dalam kontrak ditegaskan sebagai tanggung jawab atau telah dilimpahkan kepada beban usaha lain. Pelimpahan ini misalnya kerusakan dan kerugian dilimpahkan pada maskapai asuransi. Para importer ini umumnya terdiri atas pengusaha impor, proof importer, importer terbatas, importer umum, agen importer, buying agent. Kemudian ada kelompok promosi. Menurut Amir MS halaman 66. Dewasa ini masalah perdagangan luar negeri sudah menjadi bagian yang dapat dipisahkan dari masalah ekonomi nasional seluruhnya. Oleh karena itu, masalah impor dan ekspor tidak lagi terbatas menjadi masalah importir dan eksportir, tetapi telah menjadi masalah pemerintah dan masyarakat umumnya. Merosotnya devisa dari minyak bumi telah memaksa kita berpaling kembali pada sumber devisa non-migas yang terdiri atas komoditas tradisional, hasil industri, serta pariwisata yang memerlukan perpajakan rutinitas dan promosi di luar negeri. Upaya-upaya ini tidak saja dilakukan para eksportir, tetapi juga badan-badan khusus perintah sendiri. Kemudian ada kelompok eksportir. Importir lazim disebut sebagai buyer dan eksportir lazim disebut sebagai penjual seller atau juga pensupply atau pemasok atau supplier. Antara kedua kelompok inilah sesungguhnya terjadi ikatan kontrak perdagangan internasional menurut Amir MS halaman 67. Kemudian ada kelompok pendukung. Nah, selain eksportir dan importir, pelaksana utama perdagangan internasional yang lain yaitu badan usaha yang lain juga mempunyai peran besar dalam menunjang menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor impor secara keseluruhan. Kelompok-kelompok pendukung ini terdiri yaitu bank-bank devisa, badan usaha transportasi, maskapai pelayaran, maskapai asuransi, kantor perwakilan atau kedutaan, surveyor, pabean, dan bea cukai. Ini menurut Raslin Huta Barat halaman 28. Kemudian ada syarat-syarat untuk menjadi eksportir dan importir. Untuk menjadi eksportir atau importir ada beberapa persyaratan yang dipenuhi guna kelancaran perdagangan, antara lain harus merupakan badan hukum, misal PT, CV, EVA, PN, dan RUM. Eksportir harus memiliki surat izin usaha perdagangan SIUP atau mendapat izin usaha dari departemen teknis atau lembaga pemerintah dan non-departemen atau merupakan eksportir terdaftar ET. Bagi eksportir yang telah memperoleh pengalaman sebagai eksportir terdaftar, importir harus memiliki angka pengenal importir sementara atau biasa disingkat APIS, atau angka pengenal importir atau biasa disingkat API, dan angka pengenal importir terbatas atau disingkat APIT, APIT. Patut dicatat bahwa kemudahan persyaratan bagi eksportir terbatas di atas hanya memerlukan surat izin usaha perdagangan SIUP sebagai pengganti angka pengenal eksportir sementara atau APES, atau angka pengenal eksportir APE, atau angka pengenal eksportir terbatas APET adalah dalam rangka usaha diregulasi untuk meningkatkan usaha ekspor. Dengan demikian, setiap orang dapat melakukan kegiatan ekspor asalkan memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP, kecuali untuk barang-barang yang terkena kuota seperti tekstil dan kopi. Khusus dalam impor, untuk mendapatkan angka pengenal importir atau API atau angka pengenal importir sementara atau APIS, perusahaan mengajukan permohonan dengan mengisi daftar isian permohonan pada kantor wilayah Departemen Perdagangan dengan persyaratan memiliki surat izin usaha perdagangan SIUP, perusahaan besar dan menengah, memiliki kemampuan dan keahlian yang lazim diperlukan untuk melaksanakan perdagangan impor, dan memiliki referensi dari bank devisa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemilik APIS untuk memperoleh API adalah
telah melaksanakan impor sekurang-kurangnya 4 kali dan telah mencapai nilai kurang lebih 100.000 US dollar. Tidak pernah membatalkan atau ingkar kontrak impor kecuali karena keadaan memaksa di luar kemampuan atau force majeure. Persyaratan-persyaratan tersebut di atas haruslah dipenuhi seorang eksportir dan importir menurut Roselyn Huta Barat dalam bukunya halaman 7. Kemudian di bagian 2, sejauhan pustaka ini diambil dari artikel berjudul Tujuan Defisit Fiskal Ekspor, Impor, dan Jumlah UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, yaitu ditulis oleh Ernie Febrian Harahap, Lufiana, dan Nurul Huda, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia, diterbitkan dalam jurnal Benevita 151161. Nah, itu yang diterbitkan di tahun 2020. Dalam ulasan ini, saya mengambil beberapa poin, seperti ekspor. Menurut ulasan ini, dalam artikel ini, ekspor adalah penjual barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Keuntungan melakukan kegiatan ekspor adalah dapat memperluas pasar, penambah cadangan devisa negara, dan memperluas lapangan kerja menurut Sukirno tahun 2015. Ekspor merupakan kegiatan perdagangan yang dapat menumbuhkan permintaan dalam negeri. Tingkat output yang tinggi dapat meningkat penawaran tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan serta pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Jingan tahun 2016. Kemudian ada impor. Impor merupakan bagian dari permintaan dalam negeri terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri. Meningkatnya PDB sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat. Apabila pendapatan domestik meningkat pada permintaan akan semua barang juga, maka semua akan barang juga akan meningkat, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga semakin tinggi pendapatan domestik, maka akan mendorong tingginya permintaan akan barang impor. Menurut Blanchard 2009. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai salah satu kenaikan suatu kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada produknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh adanya kemajuan teknologi, institusional, dan ideologi terhadap berbagai tuntutan. Menurut Todaro 2015. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis perkembangan ekonomi pada suatu negara. Menurut Mankiw dan Wilson 2014. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil dapat memberikan dampak positif secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Adapun komponen kebijakan yang biasa digunakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. Riemann dari 2017. Kemudian poin keempat ada defisit fiskal. Defisit fiskal adalah kelebihan belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatan pajaknya. Defisit fiskal dapat dibiayai pemerintah dengan meminjam di pasar obligasi dan akumulasi pinjaman pemerintah pada masa lalu yang disebut dengan utang pemerintah. Menurut Mankiw dari tahun 2014. Terdapat 6 penyebab pemerintah mengambil kebijakan defisit fiskal, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, melakukan pemerataan pendapatan masyarakat, mengatasi melemahnya nilai tukar, meningkatkan pengeluaran akibat krisis ekonomi, realisasi yang menyimpang dari rencana, dan meningkatnya pengeluaran karena inflasi. Ke 2014. Defisit anggaran fiskal memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas perekonomian dalam jangka pendek. Defisit yang lebih besar menimbulkan permintaan yang lebih tinggi dan output yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Utang pemerintah yang lebih tinggi akan menurunkan akumulasi modal dan akibatnya menurunkan output. Menurut Blanker 2017. Menurut neoklasik, kebijakan ekspansif dalam membentuk defisit fiskal cenderung merugikan perekonomian karena akan menurunkan investasi swasta, terutama jika defisit fiskal tersebut meningkat. Kebijakan defisit yang ditempuh dengan menurunkan tarif pajak akan meningkatkan suku bunga dan menurunkan investasi, sehingga
berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, kebijakan ekspansif cenderung menyebabkan inflasi sehingga dapat menaikkan suku bunga yang lalu akan mengurangi investasi dan melambatkan pertumbuhan ekonomi. LF Diono 2013. Defisit fiskal dapat membahayakan stabilitas ekonomi makro karena dapat meningkatkan rasio utang sehingga meningkatkan beban utang pemerintah dan menurunkan investasi yang produktif. Meningkat Peningkat jumlah obligasi yang dikeluarkan untuk menutupi defisit fiskal dan menciptakan crowding out effect, yaitu penurunan investasi swasta yang produktif sehingga membahayakan kelangsungan pertumbuhan ekonomi menurut Rumeri 2017. Kemudian, usaha kecil, usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah untuk asetnya maksimum 50 juta, omset maksimum 300 juta. Usaha kecil, aset 50 juta sampai 500 juta, omset sampai kurang lebih 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah, aset kurang lebih 500 juta sampai 10 miliar, omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Menurut Suryarti 2017. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan atas ulasan atau tinjauan pustaka yang telah saya buat dari satu buku, dari referensi satu buku dan satu artikel ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.